Materi berikutnya yaitu tentang persamaan umum elips. Sebelum ke arah persamaan umum, nanti kita akan mencari beberapa poin, terutama ini yang berpusat di alfa, beta. Jadi pusat elipsnya ada di alfa, beta. Ini pusat P alfa, beta. Kemudian F1 fokusnya alfa ditambah C, beta. Ini sebesar C, karena dari sini ke sini alfa, maka koordinatnya alfa tambah C, beta. F2 berarti alfa dikurangi C, arahnya ke arah kiri, beta. Untuk T1 atau puncak minornya, jadi kalau pada elips untuk puncak yang memuat titik fokus itu namanya puncak mayor, ya. Berarti di sini V1 sama V2, sedangkan yang tidak memuat fokus, tidak segaris dengan fokusnya, maksud saya, itu namanya puncak minor. Di sini T1 dan T2. Koordinatnya ini alfa, beta tambah B. T2-nya yang satunya alfa, beta dikurangi B. Kemudian untuk mayor V1 alfa ditambah alfa kan segini. Kemudian ini A berarti alfa ditambah A, beta, yang V2-nya berarti alfa dikurangi A, beta. Nah, sebelum ke persamaan umumnya, kita cari persamaan direktrisnya dulu. Ini menggunakan satu garis direktris, karena nanti untuk D2-nya caranya sama saja untuk menemukan persamaan umum elipsnya. PV1, jadi dari puncak dari pusat ke fokus itu kan sama dengan C. PV1 berarti dari pusat ke puncak itu kan sebesar A, dimana A-nya lebih besar daripada C-nya. Sekarang kita ke ini V1 F1 per, jadi ini kembali ke definisinya elips. Eksentrisitas itu perbandingan titik, kan puncak itu juga ada pada elips, ya. Jadi V1 F1 per V1D ini itu kan nilainya E. Nah, sekarang dari sini kita jabarkan. Nah, dari sini V1 ke F1 ini bisa kita peroleh dari ini A ini. Jadi dari sini ke sini itu diperoleh dari A dikurangi C. Berarti A dikurangi C per V1D. V1D itu dari sini ke sini itu diperoleh dari PD ini dikurangi dengan A, ya. Ini sama dengan E. Maka dari sini A dikurangi C itu sama dengan E dikali PD dikurangi A. Kemudian yang satunya adalah V2F1 per V2D. Ini juga sama dengan E. Jadi ini ke garis direktris 1. Jadi karena yang kita bahas garis direktris 1, ini fokusnya ya fokus 1. Nah, V2F1 itu sama dengan ini ke sini kan sebesar A. Ini ke sini sebesar C. Ya. V2P ditambah P ke F1 kan hasilnya V2F1. Makanya di sini A ditambah C. Yang bawah juga sama, dari V2 ke D ini itu kan dari sini P ke D ditambah sebesar A, karena V2P sama dengan A, ya. Ini kan sama dengan A. Ini
berarti A ditambah C, E dikali PD ditambah A. Ini kita jumlah. Kalau kita jumlah berarti ini 2A sama dengan ini tambahkan ini ya. E dikali P kali D. Karena apa? Ini kalau kita jumlah ini kalikan ke sini, EPD tambah EPD 2 EPD, sedangkan min EA ditambah EA itu hasilnya kan 0 ya. Nah, dari sini berarti kan A sama dengan E kali PD. Maka PD-nya itu sama dengan A per E. Nah, sekarang kita kurangi persamaan 1 dan 2. Ini berarti A min C A-nya habis, ini min 2C, ini habis, kemudian ini min 2EA, berarti C nya sama dengan E kali A. Kembali ke ini, tadi tujuannya mencari persamaan garis direktris. Kita lihat gambarnya dulu. D ini kan D1 ini ada di sini. Maka karena ini sejajar sumbu Y, persamaan garisnya adalah X sama dengan ya. X sama dengan ini ke sini. Kan persamaan garis direktris itu kan dari sini ke sini ditambahkan PD. PD-nya kita sudah punya. Jadi dari ini 0,0 ke sini kan sebesar alfa. PD-nya itu tadi A per E. Maka persamaan garis direktrisnya itu X sama dengan alfa ditambah PD tadi A per E. Tuh. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah mencari hubungan A, B, C, dan E. Ini TF1. Kita kembali ke gambar tadi. Mungkin gambarnya saya ini T1F1 per T1 T aksen, ini kan jaraknya tetap yaitu sama dengan E. Nah, T1 T aksen itu sama dengan P ke D ya. Nih. Sehingga dari sini P, karena kenapa menggunakan PD? Karena PD sudah tahu tadi kita sudah punya PD-nya di sini.
Nah, PD sama dengan A per E. Jadi kan dari sini itu T1F1 sama dengan E dikali P kali D ya. Nah, di sini itu E dikali A per E sama dengan A. Jadi T1F1 ini ke sini itu sebesar A dari ini tadi ya. Sekarang nih mencari hubungannya dengan B. Ini kalian perhatikan ini segitiga yang ini. Nah, ini kan kita sudah punya, ini aja saya gambar. Nah, jadikan A. Ini segitiga yang ini. Siku-sikunya kan di sini ya. Nah, berarti kita cari hubungannya pakai B-nya. P T1 kuadrat itu kan sama dengan apa? T1 F1 kuadrat dikurangi P F1 kuadrat ya. Nah, ini B kuadrat, ini A kuadrat, yang ini C kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya ini mana tadi? Ini bisa kita tulis kaitannya sama yang ini tadi, mana ini? Nah, ini kalau kita lihat C sama dengan E kali A kan, ini kita ganti. Ini berarti E A kuadrat E kuadrat A kuadrat, berarti B kuadratnya itu sama dengan A kuadrat dikali 1 dikurangi E kuadrat. Nah, jadi ada beberapa hubungan seperti itu. Sekarang kita lanjutkan untuk ini. Jadi hubungan antara A, B, C, dan E sudah tertuliskan di sini. B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 dikurangi E kuadrat, sama C hubungannya B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat ya. Nah, sekarang menemukan persamaan umum elips. Misalkan di sini ada titik K, yang ini titiknya. Ini pada elips, kemudian ke aksen itu berarti kita tarik garis yang tegak lurus terhadap direktris. Ini ke aksen. Koordinatnya adalah kalau di sini X, maka ke sini itu kan sama dengan ini. Alfa, dari sini ke sini kan alfa. Ini ke sini itu PD tadi kan. Jadi untuk koordinatnya yang ini itu kan dari sini ke sini sudah tahu alfa. Ini ke sini itu tadi sama dengan PD, yaitu A per E. Makanya koordinatnya ke aksen itu alfa tambah A per E, Y. Nah, sekarang ini kita gunakan eksentrisitas K F1 per K aksen itu sama dengan, kita balik, F1K per K aksen K. Nah, dari ini kita bisa nulis F1K per K aksen itu kan nilainya sama, yaitu E. Sehingga kita bisa menulis bahwa F1K itu sama dengan E dikali K aksen. Ini
adalah dasar untuk menemukan persamaan elips ya. F1K berarti kan koordinatnya ini jarak 2 titik ya. F1K kan jarak titik F1 ke K. Yang ini juga sama, K ke aksen berarti kan jarak dari 2 titik ini. Nah, kita menggunakan rumus jarak 2 titik ya. Nah, sekarang nih sini aja. F1K sama dengan E dikali K aksen. F1K, F1 alfa ditambah C, beta. Berarti ini jarak 2 titik. Kita pakai F1-nya. Oh, ini X dikurangi, X-nya ini koordinatnya K. F1 itu alfa dikurangi C ya jadinya kalau kita buka, ditambah Y-nya ini Y dikurangi beta kuadrat sama dengan E dikali jarak K ke K aksen. Ini kan berarti alfa ditambah A per E dikurangi X kuadrat ditambah Y dikurangi Y ya. Nah, sekarang kita fokus ke menyelesaikan persamaannya ini ya. Sudah paham dari gambarnya tadi. Nah, ini kita jabarkan aja. Oh, ini kita ini aja supaya apa? Lebih mudah nanti. Kita kuadratkan aja ya. Kalau kita kuadratkan ini kan X dikurangi alfa dikurangi C kuadrat ditambah B kuadrat dikali alfa ditambah A per E 0 ya. Ini supaya nggak bingung dikelompokkan jadi gini. Kan sama aja ya. Ini biar mudah, ini juga saya balik aja. X ini alfa, ini gini ya. Ini A per E kuadrat gini. Ini berarti X dikurangi alfa kuadrat dikurangi 2 kali X dikurangi alfa kali C ditambah C kuadrat. Ini tetap aja. Ini E kuadrat ini X dikurangi alfa dikurangi A per E kita jabarkan.
Nanti sambil Anda koreksi juga ya jika ada kesalahan penulisan ini. Ini kita buat jadi materi. Kelompokkan aja. Ini E kuadrat dikali 2A per E X dikurangi alfa ditambah E kuadrat dikali A kuadrat per E kuadrat. Ini habis, ini gini ya. Kemudian ini, oh ini tambah. Ini ya yang ini kan sama dengan ini kita jadikan satu ruas, jadi 1 dikurangi E kuadrat, ini X dikurangi alfa, karena ini yang bagian ini kita jadikan satu ruas dengan yang di sini, ditambah Y dikurangi beta kuadrat, ini sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah 2C X dikurangi alfa dikurangi 2AE X dikurangi alfa ya. Ini tetap 1 dikurangi E ini bisa kita tulis 2 kali C dikurangi A E dikali X dikurangi alfa. Kenapa bisa seperti itu? Ini kan punya pengali X dikurangi alfa sama, kita keluarkan, sama-sama punya 2 juga kita keluarkan ya. Ini ya, kalau sudah sekarang ini mana? Ini tetap. Jadi ini 1 dikurangi E kuadrat dikali X dikurangi alfa kuadrat tambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan ini tetap. Nah, C tadi di bagian atas itu C masih ingat C?
Nah, C sama dengan E kali A. E kali A atau A kali E kan sama saja. Nah, berarti kan 0. Sehingga yang ini 1 dikurangi E kuadrat X dikurangi alfa kuadrat tambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan tinggal A kuadrat dikurangi C kuadrat, karena ini kan 0. Kemudian ini kita ganti C nya itu dengan A kuadrat. C nya tadi kan apa? AE ya, AE kuadrat. A kuadrat 1 dikurangi gini kan. Sekarang ini semua ruas kita bagi dengan A kuadrat dikurangi 1 min E kuadrat, supaya yang bagian kanan sama dengan 1. Ini tinggal X dikurangi alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per A kuadrat 1 min E kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, ini kita ingat kembali A kuadrat dikali 1 min E kuadrat itu sama dengan B kuadrat, sama dengan ini tadi. Nah, ini ya kan, sama dengan B kuadrat. Udah ketemu. Ini X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya, ini menggunakan garis direktris 1. Nanti kalau misalkan menggunakan garis direktris yang 2, caranya juga sama, ketemunya juga sama. Sehingga persamaan umumnya umum elips nah, ini ada 2. Yang pertama untuk elips horizontal yang baru kita lakukan tadi, itu A nya lebih besar daripada B nya. Persamaannya sama, yaitu X dikurangi alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, elips yang satunya dengan cara yang sama, nanti kita akan punya elips yang vertikal. Itu bedanya adalah pada nilai A dan B nya, yaitu kalau untuk yang elips vertikal A nya kurang dari B, sehingga bentuknya memanjang ya, atau vertikal. Persamaannya sama. Nanti kalau pusatnya di 0,0 ya sama aja, nanti tinggal mengganti alfa sama betanya itu di 0,0 tuh ya.